Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Ningara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan saling tukar informasi bagaimana cara kita dalam mengarungi kehidupan ini dengan sebenar-benarnya. Maka diperlukan yang namanya suatu kedisiplinan, di mana kedisiplinan itu tentu harus kita sadari betul, kita tahu manajemen, yaitu tentang manajemen diri. Kalau kita tidak bisa ataupun tidak mempunyai manajemen diri, tentu hal-hal kecil maupun besar nantinya juga tidak bisa kita laksanakan secara maksimal. Nah, manajemen diri itu ibarat kata ada yang dikatakan kita harus mempunyai namanya kompas, dan kita mempunyai namanya istilahnya arloji. Bagaimana penjelasan terkait dengan kompas dan arloji, keterkaitan dengan manajemen diri? Nah, kita akan bahas secara detail untuk kesempatan kali ini. Untuk kita, kalau melihat barang ataupun nama benda kompas ini, maka yang terbenak di dalam pikiran kita adalah kompas itu identik dengan arah, yang menunjukkan arah utara yang benar, arah selatan yang benar, arah barat dan arah timur yang benar. Kompas ini juga menentukan arah kemana kita akan pergi. Jadi kita harus mempunyai kompas dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah disebut dengan istilah arloji, ataupun yang kita kenal dengan jam. Nah, arloji ini tentu secara makna memang lebih dominasi atau prioritas kepada waktu. Bagaimana kita mempunyai waktu yang betul-betul berkualitas di dalam sendi-sendi kehidupan kita. Bagaimana kalau kita semuanya tidak mempunyai yang namanya kompas, dan bagaimana pula kita tidak mempunyai waktu? Ada sebuah analisis. Yang pertama, orang mempunyai arloji tapi tidak mempunyai kompas. Maksudnya seperti apa? Nah, orang mempunyai waktu-waktu yang luar biasa dalam kehidupannya, mempunyai waktu-waktu yang luar biasa. Dari Senin sudah ada jadwal-jadwal yang tertata sampai nanti menjelang malam hari. Hari Selasa pun sama, sudah ada jadwal-jadwal yang ditentukan, bahkan disusun secara rapi. Nanti sampai hari Ahad, 7 hari ke depan sudah ada tertata rapi manajemen waktu itu, dan tidak ada manajemen waktu yang tidak terisi di situ. Tapi kalau hanya sekedar punya arloji atau waktu tapi tidak punya kompas, maka apa yang dilakukan sahabat yang arah sekalian pasti hanya sekedar berputar-putar saja, tidak mempunyai visi dan tujuan. Ikut kajian sana, ikut kajian B, ikut Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D dan sebagainya. Tapi kebutuhan ataupun visi dari seseorang tersebut tidak bisa mempunyai implikasi yang baik dan tidak ada perubahan di dalam setiap perjalanan hidupnya. Semua diikutin, tidak ada yang kosong, tapi tidak mengarahkan kepada sesuatu yang betul-betul benar. Kumpul sana, kumpul sini, ya kan? Ikut kajian sana, ikut kajian si A, bahkan sampai kajian banyak sekali ikut kajian, tapi tidak mempunyai kompas.
arah yang jelas, mengarahkan kemana tujuan hidupnya. Pertanyaan itu penting. Kalau kita tanyakan tujuan hidup kita untuk apa, bahkan kalau kita bertanya kepada 100 orang, jawabannya pasti berbeda-beda. Ada yang dikatakan, apa tujuan hidupmu? Ada yang mengatakan tujuan hidup saya adalah membahagiakan orang tua saya, bagi yang belum menikah tentunya. Ada yang kedua, ditanya dengan profesi sebagai seorang staff, ya, pekerja karyawan, ditanya, apa tujuan hidupmu? Tujuan hidup saya adalah membahagiakan keluarga saya, mencukupi kebutuhan istri dan anak saya, memberikan ruang rumah yang bagus, yang tidak kena sinar matahari, kena hujan, bisa tenang, seperti itu. Ada yang juga mempunyai tujuan hidup, ingin mendapatkan rumah yang luas, kolam renang, bahkan mobil. Ada yang dikatakan tujuan hidupmu itu untuk apa? Tujuan hidup saya ya ingin melaksanakan haji, saya kumpulkan uang-uangnya. Ada tujuan hidupnya untuk beribadah, ya kan? Maka ketika kita semua ditanya, pasti jawabannya relatif. Kita tidak berbicara yang mencari atau tujuan hidupnya untuk beli mobil, membahagiakan orang tua, semuanya benar. Tapi bingkai pertanyaannya perlu diperbaiki lagi. Tadi pertanyaannya, tujuan hidupmu untuk apa? Pertanyaannya adalah, tujuan Allah menciptakan kita hidup ini untuk apa? Ini mengarahkan kepada satu jawaban yang pasti benar. Tapi kalau kita ditanyakan sesuatu pertanyaan, tujuan hidupmu, maka tujuan manusia itu berbeda-beda. Maka ketika kita tidak punya tujuan hidup, bahkan kalau istilahnya tadi kita punya arloji, punya waktu-waktu yang luar biasa penuh, tapi kita nggak punya tujuan dalam hidup kita, dalam artian pertanyaannya, Allah menciptakan kita tujuannya untuk apa? Insya Allah bisa terlaksanakan dengan baik. Istilah yang kedua, orang mempunyai arloji dan mempunyai kompas. Pertanyaannya, wah pasti luar biasa ini. Ya, sudah ada waktu yang terisi, sudah ada kompas juga digunakan. Tapi kompas yang digunakan adalah kompas yang tidak mengarahkan kepada arah yang benar. Ya, justru semakin menjauh dari Allah menciptakan kita hidup ini. Tentunya akan menjadi bermasalah juga. Kita merasa bahwa tujuan kita itu lurus, tapi di situ kita semakin menjauh, lurusnya semakin miring dan semakin jauh dari jalan yang benar-benar Allah kehendaki. Maka betul, ketika kita punya arloji, punya kompas, harapannya apa? Arlojinya benar, kompasnya juga menunjukkan arah-arah yang benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita muhasabah diri dalam manajemen diri. Manajemen diri ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, bisa juga untuk keluarga kita, istri kita, anak kita. Kita memberikan arloji yang tepat, kompas yang tepat untuk kehidupan bermasyarakat juga bisa. Maka yang penting adalah proses pertama adalah rubahlah dirimu sendiri, baru bisa merubah orang lain. Berikan contoh yang baik, maka orang lain pun insya Allah kalau Allah izinkan juga memberikan apa yang kita lakukan dapat memberi efek kepada orang tersebut atas izin Allah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata maupun penyampaian saya kurang tepat atau menyinggung sahabat yang arah sekalian. Saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sekali lagi. Akhirulakum dan asyaratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.